Shalom, shalom, kaum perempuan yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur, berterima kasih kalau sampai tanggal 14 Januari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita mau berterima kasih. Mari kita mau bersyukur. Tuhan sungguh baik dalam hidup ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama kaum perempuan naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teruslah berterima kasih buat kemurahan Tuhan yang besar atas hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kaum perempuan saja naikkan pujian ini. Katakan kau hiasi. Kau hiasi. Amin. Sampai saat ini kemurahan Tuhan tercurah atas hidup kita. Rahmat-Nya yang besar, mari terima kasih kepada Dia. Amin. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
Mari kita mau berterima kasih kepada Dia. Katakan, aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menikmati kebesaran-Mu Tuhan. Kami menikmati berkat-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat. Saya jemput, mari kaum perempuan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
Yesus, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami masih diperbolehkan untuk hadir, untuk beribadah di tempat ini, kami bersyukur semua karena kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, saat ini urapan Tuhan sudah turun atas kami, baik kami yang melayani, baik yang dilayani. Terima kasih Bapa, dan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini bersama dengan kami, yang memerdekakan kami untuk kami mengikuti ibadah mulai dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami mau lakukan ini semua dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kami mau lakukan ini semua bersama-Mu Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kamu perempuan sehat. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Amin. Terus memuji, memuliakan Tuhan. Karena itu yang bisa kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Berikan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Semua yang Tuhan buat baik adanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, mari bersorak kepada Tuhan. Dia sungguh baik. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Katakan sebelah kanan kiri muka belakang, Tuhan Yesus teramat baik. Amin. Mari kita mau bersyukur, Dia teramat baik dalam hidup kita. Kita mau berterima kasih, punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Di hadapan kebenaran-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau teramat baik. Teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik Tuhan, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Gunakan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat Sebelum duduk, tos kanan kiri. Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Masih 300 lebih hari lagi akan kita lalui di tahun ini. Tetaplah yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Jangan kecut dan tawar hatimu. Karena Tuhan yang memegang tangan hidup kita dengan tangan kanannya. Dia yang memimpin kita. Dia yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita punya Allah yang besar. Dia tidak pernah tinggalkan hidup kita. Dia menyertai kita. Dia bersama dengan kita.
berjalan bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Beri iman percaya terus kepada kami Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan hidup kami. Ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Jemaat naikkan pujian ini, katakan, sekalipun hidup tak menentu, Hidup tak menentu, ada kepastian di dalam Tuhan. hanya Engkau. Kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari jemaat naikkan pujian ini dengan penuh iman percaya. Tuhan yang naikkan imanmu kepada Dia. Dia tidak pernah tinggalkan hidupmu. Dia selalu ada bersama dengan engkau. Amin. Jangan takut. Amin. Sebab Allahku Bersama kami. terus naikkan pujian ini. Tuhan yang Bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Satu kali lagi, boleh kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan. Yang bersama kami, berjalan bersama
katakan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Katakan tanganmu Tuhan, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Benar Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tidak kami takut sebab Tuhan yang bersama kami, Allah yang hidup yang menyertai setiap kami. Termasuk pada pagi, siang, indah hari ini kami boleh mendapati nafas yang baru, kami boleh melihat, berjalan, berjumpa dengan keluarga, memiliki pekerjaan, ada rumah, ada tempat tinggal, ada makanan di atas meja, bentuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna, semua karena kemurahan Tuhan. Bukan berarti hidup tidak ada masalah, tetapi berjalan dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala persoalan. Terima kasih kami diberkati, memuji, memuliakan nama Tuhan, kau memakai worship team dan para pemain musik. Tiba saatnya kami ingin duduk diam dan dengar firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba yang terbatas ini menyampaikan pesan Tuhan. Sebab kami tahu manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi setiap kami perlu firman Allah yang menguatkan dan membangkitkan iman percaya kami. Kami serahkan segala pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau paling tahu waktu dan cara yang terbaik menjawab kerinduan kami. Demi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kita semua yang percaya dan siap dengar firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih rekan-rekan yang sudah melayani, worship team, para pemain musik. Shalom semuanya. Selamat pagi, apa kabar? Senang jumpa ibu-ibu sekalian pada hari ini, dan saya rasa masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru. Kalau kita menengok tahun yang lalu pasti ada suka, ada duka, ada tawa, ada air mata. Tapi kita boleh tiba di hari ke-14 di bulan yang baru, di tahun yang baru, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadi saya rasa belum terlambat, saya masih mau bagikan dalam suasana tahun baru, judulnya Jaminan Tahun Baru. Ya. Jaminan tahun baru, karena memang bulan ini suasananya tahun baru, baik itu tahun baru Masehi maupun nanti tahun baru Imlek. Mari kita buka Mazmur 121, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Mazmur 121 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Saya baca sebagian besar untuk kita semua, nanti ayat 8 terakhir, saya minta Bapak Ibu Saudara boleh baca bersama-sama dengan suara yang keras. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5-8, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8 terakhir, mari baca bersama-sama dengan suara keras, 3 iya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kasih judul khotbah saya hari ini, Jaminan Tahun Baru. Saya mulai dengan 2 cerita ya. Cerita yang pertama ya, ada gambar di depan truk di Australia yang mengangkut kentang. Jadi ada satu negara di dunia yang cukup unik ya. Kenapa unik? Karena wilayahnya begitu luas tapi penduduknya begitu sedikit, Saudara. Negara tersebut adalah Australia. Australia lokasinya ada di selatannya Indonesia. Luas wilayahnya itu, nah itu ada gambarnya di depan. Kalau saudara lihat, hanya pesisir pantai saja, terutama di wilayah selatan yang warnanya merah, artinya ada orangnya, ada penduduknya. Makin ke tengah itu tidak ada orang.
Apalagi kalau di tengah itu warnanya sudah berubah menjadi kuning, itu tidak ada orang sama sekali. Ya, jadi ada satu jalan di Australia yang kalau mobil lewat situ boleh ngebut, tulisannya unlimited. Unlimited itu tidak terbatas kecepatannya. Kenapa? Karena nggak ada yang lewat, nggak ada yang nyebrang kecuali hewan gitu ya. Nggak ada orang, saudara. Jadi luas wilayahnya itu 7,7 juta kilometer persegi. Indonesia saja luasnya 1,9 juta kilometer. Ini 7 kali lipatnya Indonesia. Tapi penduduknya hanya 26 juta jiwa saja. Jadi sedikit sekali orang di situ. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya dia banyak memproduksi hal-hal yang bermanfaat buat dunia. Ya, jadi dia produksi kentang, dia juga punya hewan-hewan ternak yang banyak. Saudara tahu jumlah penduduk Australia cuma 26 juta, tapi penduduk dombanya, jadi penduduk domba gitu. Dombanya itu 78 juta, Saudara. Banyakan domba daripada manusianya. Sapinya 35 juta, manusianya cuma 26. Makanya Australia termasuk negara pengekspor keluar daging sapi, daging domba. Nah, termasuk kentang. Ya, kentangnya begitu banyak. Nah, gambar sebelumnya di sini Saudara, ada suatu hari ada kisah seorang petani kentang. Biasanya di Australia itu mereka punya kebiasaan kalau kentang itu sudah panen, mereka akan pisahkan kentang yang besar, kualitasnya baik, ya, dan warnanya cerah itu di tempat tersendiri. Nanti kentang yang kecil, yang kualitasnya buruk, yang kemudian di ujung-ujungnya itu apa ya, kalau orang sini bilang agak bosok gitu ya, itu di tempat yang lain. Satu kali ada seorang petani lupa memisahkan, dia campur jadi satu semua, saudara. Petani di Australia itu lahannya luas-luas ya, bayangin luas tanahnya cuma 7,7 juta kilometer persegi, penduduknya cuma 26 juta, saudara. Ya, jadi dia lupa untuk memisahkan. Nah, ketika dia lupa memisahkan, dia melaju dengan kecepatan tinggi melewati jalan yang terjal, berbatu, menanjak, menurun, saudara. Ketika dia sampai di pasar induk, ya justru dia kaget karena kentang yang kecil-kecil, yang kualitasnya jelek, yang sudah ujung-ujungnya kayak bosok itu, saudara, malah ambles jatuh ke bawah. Tapi kentang yang bagus justru naik ke atas dengan sendirinya. Jadi karena kecil-kecil, kualitasnya buruk, itu dia jatuh ke bawah dengan sendirinya. Nah, itu cerita yang pertama. Nanti saya akan hubungkan apa maksudnya dengan judul khotbah. Nah, gambar berikutnya, saudara, ada dua perusahaan produsen otomotif mobil terkenal di dunia. Kita sudah tahu ya, namanya perusahaan BMW sama perusahaan Mercedes. Sampai hari ini di seluruh dunia biasanya kalau orang yang berduit ya akan kelihatan dari kendaraan salah satunya ini gitu ya. Ya, dan ini yang cukup laris, Mercedes dan BMW. Walaupun mereka berasal dari negara yang sama, negara Jerman, tapi mereka bersaingnya ketat sekali, Bapak Ibu Saudara. Ketat sekali. Kenapa? Ya, yang paling tua BMW sebelah kanan gambarnya. BMW ini lahirnya 1916. Mercedes lahirnya 1926. Walaupun berasal dari satu negara yang sama, mereka bersaingnya itu kuat sekali. Jadi kalau misalkan lihat penjualan BMW meningkat, nanti Mercedes akan incar direkturnya, ditawari fasilitas-fasilitas, jaminan-jaminan supaya pindah ke Mercedes. Demikian pula sebaliknya, nanti begitu penjualan Mercedes naik, perusahaan BMW mengincar direkturnya untuk pindah kerja. Jadi saling tarik-menarik pegawai, supaya yang mana yang lebih menguntungkan. Dengan cara apa? Diberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan. BMW pernah kasih penawaran, kalau kamu kerja jadi direktur di saya, gajimu $270.000 setahun. Berarti sebulan 22.500 atau 360 juta. Siapa yang nggak mau gitu ya kan? Wah, balik lagi Mercedes. Oh, kita nggak mau kalah. Kalau kamu kerja di kami, nanti kamu dapat mobil baru setiap tahun gitu. Oh, nggak mau kalah. Yang BMW bilang, bukan hanya mobil baru. Kalau kamu tetap di kami sampai kamu mati pensiun tetap dapat mobil gitu ya kan? Saudara, ya kan, saling tarik menarik. Oh, nanti kamu juga dapat saham kami. Intinya ditawari banyak tawaran dan tawaran yang menggiurkan. Next, gambar berikutnya, kita sekarang masuk di tahun yang baru. Apa hubungannya dengan judul jaminan tahun baru? Saudara, dari cerita kentang tadi, ya kita tahu bahwa kita semua nggak ada yang ngerti apa yang akan terjadi hari-hari besok. Seperti worship leader tadi bilang, masih ada 350 hari lagi ke depan, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal saya tahu, kalau ada Kristus dalam hidup kita, seperti kentang yang berkualitas tadi, walaupun 12 bulan ke depan ada jalan terjal berbatu-batu, menanjak, menurun, kita akan tampil ke permukaan dengan sendirinya. Amin. Makanya hidup itu berat. Siapa yang bilang hidup nggak berat? Pasti berat. Semua orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Tapi waktu saudara hadirkan huruf K di tengah berat itu, K itu Kristus, maka hidup yang berat itu bisa menjadi berkat. Menjadi berkat.
Walaupun kelihatannya orang ini yang gak begitu hebat-hebat sekali gitu, tapi karena ada Kristus hidupnya bisa jadi berkat, jadi kesaksian. Makanya masuk di tahun yang baru ini kita tidak tahu 12 bulan ke depan apa yang akan terjadi, tapi kalau ada Kristus seperti kentang berkualitas tadi. Ya, seperti kentang berkualitas tadi saudara akan tampil ke permukaan. Nah, apa hubungannya dengan Mercedes dan BMW tadi? Kalau dua perusahaan tadi saling menawarkan fasilitas jaminan-jaminan. Saya mau kasih tahu, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ya, jaminan kita cuma satu, yakni Tuhan. Makanya jaminan di tahun yang baru tidak lain tidak bukan hanya Tuhan. Bukan berarti kalau saudara punya anak, punya keluarga, melamar pekerjaan terus enggak boleh lihat-lihat kantor ini menawarkan apa ya, boleh. Tapi ingat sebagai orang percaya, dasar kita, jaminan kita itu bukan yang kelihatan. Kalau jaminan kita hanya yang kelihatan, seperti tadi Mercedes menawarkan gaji, BMW menawarkan ini, perusahaan ini menawarkan ini. Satu hari kita akan ketipu, suatu hari kita akan yang namanya kita kecewa, namanya manusia, namanya segala sesuatu yang fana bisa mengecewakan. Itulah sebabnya dikatakan manusia itu, orang percaya itu, kita hidup bukan dari yang kelihatan tapi dari iman. Selalu saya pernah sampaikan tentang Lot dengan Abraham. Pada waktu itu Abraham dengan Lot, hartanya sudah banyak, gembalanya banyak, dombanya banyak, berantem, bertengkar mereka. Abraham lalu bilang, Lot kamu pilih deh, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Lalu Alkitab mencatat loh dalam kitab Kejadian, maka Lot melayangkan pandangnya. Dilihat, sebelah sana lebih subur. Seperti tadi mungkin perusahaan BMW menawarkan gaji lebih banyak, lebih fantastis gini. Tapi Tuhan suruh ke situ enggak, gitu. Kelihatannya kalau pindah ke kota B, daganganku lebih laris. Tuhan suruh ke situ enggak, gitu. Ini kita orang percaya itu bukan lihat yang kelihatan, tapi iman. Tuhan tuh nyuruh ke sana enggak, gitu. Kalau cuma sekedar lihat-lihatan fasilitas, ya jangan itu hamba Tuhan juga dengan mudahnya pindah, saudara. Karena gereja ini menawarkan, gereja itu menawarkan. Setiap kita mau hamba Tuhan, mau orang biasa, saudara, lihatnya bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Suara Tuhan itu jaminan kita. Makanya pada waktu Abraham bilang, kamu pilih mau kanan apa kiri. Lot melayangkan pandangnya, dilihat tanah ini lebih subur dekat sungai Yordan, dia pilih ke situ. Padahal di situ Sodom dan Gomora. Abraham pilih tanah yang tidak seluas, tidak sehijau, tidak sesubur yang dipilih Lot. Tapi Alkitab mencatat, kemana Abraham melangkah, tanah itu diberkati, apa yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi jaminan kita di tahun yang baru tidak lain tidak bukan adalah Tuhan. Masuk di tahun yang baru saudara, ada satu istilah baru muncul di dunia saat ini. Istilah tersebut adalah neoanofobia. Ya. Saudara pernah dengar kata fobia kan? Fobia itu artinya ketakutan. Ada orang yang takut di ruangan yang sempit. Bisa sampai keringat dingin, ketakutan. Ada orang yang takut kalau di tengah samudra. Jadi dia tidak bisa pergi ke laut. Ada orang yang takut ketinggian. Ada orang yang takut ketika lihat satu bentuk ya kasar, ya seperti bersisik, itu ada. Ada orang yang ketakutan akan ruangan yang luas sekali. Jadi dia kalau masuk ke ballroom justru dia ketakutan. Itu fobia-fobia tertentu. Tapi sekarang ada satu istilah muncul baru ibu-ibu. Namanya neoanofobia. Neo dari bahasa Yunani artinya baru. Ano dari bahasa Latin artinya tahun, fobia ketakutan. Ketakutan masuk tahun yang baru. Nah, ternyata ini bukan hanya dialami orang dunia, banyak orang Kristen begitu. Ciri-cirinya apa? Tiba-tiba masuk tahun yang baru dia ya air mukanya berubah, perasaannya campur aduk, tiba-tiba khawatir, tiba-tiba cemas, tiba-tiba ketakutan, tiba-tiba gelisah karena dia melihat tahun yang lalu masalah sudah berat, ojo-ojo tahun sing saiki yo tambah lebih berat, akhirnya dia marah-marah sendiri, akhirnya dia nangis-nangis sendiri, akhirnya dia gelisah sendiri, tanpa disadari dia sedang mengidap neoanofobia. Kenapa dia mengidap itu? Karena memang ya dia nggak bisa mengendalikan ke depan seperti apa. Saya mau kasih tahu bukan hanya dia, kita semua tidak ada yang bisa mengendalikan tahun ini. Kalau kita lihat tahun sebelumnya banyak orang udah bilang nanti akan terjadi ini dan ini. Ya sudah kalau memang harus terjadi. Nggak ada yang bisa kita jagain dan andalkan. Cuma satu, yakni Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, jaminan saudara dan saya sekali lagi di tahun yang baru 2025 bukan dulurmu sing sugih, bukan anakmu, ya, bukan siapa lagi, kantormu, bukan gajimu, bukan jabatanmu, bukan kehebatanmu, bukan cantikmu, bukan terkenalmu, tapi jaminanmu adalah yang tidak kelihatan, tidak lain tidak bukan satu-satunya hanya Tuhan penjaga saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
2 poin mau saya bagikan ya, jaminan di tahun yang baru buat kita orang percaya hanya satu, Tuhan. Kenapa? Karena ada 2 hal ini dari Mazmur 121. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kenapa hanya Tuhanlah jaminan kita? Ya, bukan berarti saudara tidak boleh punya tabungan, bukan berarti saudara tidak boleh punya yang namanya pekerjaan yang baik, tapi segala apapun yang kau miliki, jaminanmu hanya Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, menurut Mazmur 121, karena hanya Tuhan yang aktif menjaga umatnya, saudara dan saya. Katakan amin. Jadi poin pertama saudara, kenapa Tuhanlah jaminan kita di tahun yang baru? Next gambar berikutnya, karena hanya Tuhan yang aktif menjaga umatnya. Sama-sama bilang ke saya, aku bersyukur Tuhanku adalah pribadi yang aktif menjaga umatnya. Saudara umat Tuhan, amin. Berarti kita punya Tuhan, dia aktif menjaga. Kalau kita lihat dari Mazmur 121, next gambar berikutnya, dari mana kalimat itu? Saya kutip dari Mazmur 121, kalimat pemazmur itu mengatakan, Tuhanlah penjagamu. Penjagamu tidak akan terlelap. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani lebih tepatnya begini, ya, yang jaga kamu itu tidak akan sampai dia tertidur gitu, ketiduran gitu. Saudara, namanya manusia itu naturnya pasti butuh istirahat. Kalau saudara pernah melewati hari-hari yang melelahkan, kemarin apalagi mungkin yang di gereja ya, masuk Natal, Tahun Baru, acara padat, bangun jam 5 pagi, tidur jam 12 malam, atau orang yang pergi ke kantor kerja, bisa loh ada misalkan satu kali jam 10 gitu dia tiba-tiba tertidur gitu. Atau dia naik kendaraan umum atau naik mobil, dia merem sedikit, tutup mata, dia tertidur barang 3 menit, 4 menit, itu namanya terlelap, saudara. Tapi rupanya Alkitab kasih penjelasan yang luar biasa, kita punya Tuhan itu bahkan dikatakan diibaratkan seperti penjaga yang tidak pernah terlelap. Mata dia tertuju kepada kita, memelihara, menjaga, menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan di dalam keadaan hidupmu yang kelihatannya Tuhan itu pasif, berapa banyak di antara kita yang sering berpikir bahwa Tuhan itu pasif. Pasif itu kelihatannya gak bekerja ya Tuhan. Aku udah berdoa ini 7 malam, ya 7 turunan, 8 tanjakan gitu ya. Udah berdoa, Tuhan kayaknya gak jawab-jawab, udah 10 bulan. Kelihatannya pasif loh. Padahal dia itu adalah Tuhan yang aktif bekerja. Dari Mazmur 121 dikatakan demikian. Dia itu penjagamu sesungguhnya. Yang jaga kamu itu bahkan lebih daripada orang tuamu, pasanganmu, anakmu, hartamu. Itu adalah Tuhan. Makanya aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya, dari mana datang pertolonganku? Ini kan sebenarnya nyanyian ziarah Bapak Ibu Saudara. Nyanyian ziarah itu apa sih? Nyanyian ziarah itu adalah nyanyian yang dinyanyikan orang-orang Yahudi kalau mereka mau menuju Bait Allah. Dari kota-kota mereka. Bait Allah itu adanya cuma di kota Yerusalem gitu. Jadi kalau saudara kita yang seberang sering mungkin menyanyi gitu ya dalam ibadah mereka, ternyata Yahudi sudah ribuan tahun sebelumnya seperti itu. Ya, mereka nyanyi Tuhanlah gitu nyanyi. Tergantung nyanyinya apa. Pada saat mereka sedang berjalan ziarah menuju ke Bait Allah di Yerusalem, dari kota mereka, entah mereka dari Bethlehem, entah mereka dari Hebron, entah mereka dari Galilea, mereka sedang menyanyikan ziarah saat mereka sedang berziarah. Nah ketika mereka berziarah, sebenarnya hidup kita tuh penggenapannya di perjanjian baru, hidup kita tuh juga begitu, adalah sebuah ziarah menuju ke sorga. Makanya tidak ada yang layak dipertahankan mati-matian di hidup ini, harta, jabatan, ketenaran. Kalau kita sekarang cantik ya, 30 tahun kemudian ada yang lebih muda, lebih cantik, ya udah saudara mau operasi plastik sampai 2000 kali kan nggak mungkin. Ya kan? Terus gak ono sing iso dipertahankan mati-matian. Ketika kita sudah sampai di direktur waktunya pensiun, ya wes pensiun, ya kan? Tidak ada yang layak dipertahankan mati-matian kecuali iman percaya di dalam Yesus. Karena kita ini hanya peziarah aja. Dunia ini sementara, seperti nyanyian ziarah tadi, tujuannya dia itu ke Gunung Sion, ke Bait Allah itu. Penggenapannya di kita perjanjian baru, hidup ini cuma perjalanan aja. Jadi gak ada yang perlu dipertahankan mati-matian, sebab semuanya fana. Yang perlu dipertahankan adalah iman kepada Tuhan. Makanya ketika dia dalam perjalanan, dia nyanyi ziarah, dia nyanyi. Pada saat dia berjalan melewati daerah, dia lihat gunung yang tinggi, gagah, perkasa. Ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku?
Seringkali kita juga penggenapannya di perjanjian baru begitu. Hidup ini adalah sebuah perjalanan ziarah. Kita sering silau dengan yang kelihatan secara fisik kayaknya kekar, kuat, gagah, perkasa. Kayaknya orang ini kayaknya bisa hebat deh nolong kita. Kayaknya perusahaan ini begini. Kelihatannya kita begitu kan, sering terkesima. Makanya pemazmur bilang pertolongan kita bukan dari sengketok mata, gunung-gunung yang megah itu, tapi pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada satupun hal yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini tanpa izin kendali dari Tuhan. Makanya di alam semesta ini sudah ada satu gambar ilustrasi di mana ada galaksi, ada dua tangan kiri dengan kanan. Ini adalah gambar ilustrasi Tuhan. Sudah tahu posisi kita di mana? Posisi kita tuh hanya satu titik kecil aja. Ini namanya galaksi. Di dalam galaksi itu ada jutaan tata surya. Kita ini cuma satu tata surya. Bumi, planet-planet dan matahari itu cuma satu tata surya. Nanti ada banyak tata surya, satu galaksi. Tapi segala sesuatu, bumi berputar, matahari bersinar, bulan menunjukkan cahayanya, rambutmu pun jatuh, tidak ada yang lepas dari izinnya Tuhan. Makanya pemazmur tadi bilang sesungguhnya jaminan kita itu Tuhan, karena hanya Dia yang aktif menjaga saudara dan saya, tidak terlelap. Seringkali kita silau dengan yang kelihatan secara mata fisik. Kayaknya dia hebat ya, kayaknya ini ya, kayaknya benda ini, kayaknya orang ini, kayaknya perusahaan ini, kayaknya ini hebat. Sehebat-hebatnya semua di luar Tuhan, sifatnya sementara. Contoh berita terbaru saudara, ya. Kalau kita lihat misalkan gambar berikutnya, kita sedang tidak dalam rangka menghakimi, sama sekali tidak. Kita juga perlu berdoa buat kota Los Angeles, tapi siapa yang sangka? Kota Los Angeles, bukan kota Surabaya loh. Ya saya ngomong memang fakta. Ini kota yang bandaranya saja besar sekali, LAX, yang pernah ke Amerika ngerti. Ya, kota yang sudah ditata sedemikian bagusnya, rapihnya. Ya, tapi kalau memang akhirnya kejadian, kebakaran, dia kebakaran aja. Bumi Los Angeles itu hangus rata. Rumah-rumah yang mewah, punya artis yang harganya itu jutaan dolar kalau dirupiahkan. Rumah miliaran, ratusan miliar rupiah saudara. Itu rata dengan tanah. Gitu. Kita nggak sedang dalam rangka menghakimi, tapi kita cuma mencerna bahwa bayangkan saudara, bayangkan, bisa dibayangkan yang kelihatannya megah oleh mata kita bisa terkecoh loh. Ternyata bisa juga ya roboh, bisa juga ya runtuh. Ya, makanya jangan pernah mengandalkan yang kelihatan, baik itu manusia, ya dulurmu, ya kantormu, ya kekuatan fisikmu, ya jabatanmu, semuanya fana. Hanya Tuhanlah yang tidak pernah terlelap, penjagamu yang setia. Amin. Memang ada kejadian yang cukup unik ya. Kebakaran ini mulai 7 Januari, 6 Januari. Kita sedang tidak, sekali lagi bukan dalam rangka menghakimi, tapi coba cerna saja. Kejadian ini menarik. 7 Januari kebakarannya disebabkan oleh angin namanya Santa Ana. Angin Santa Ana itu angin yang kering. Kalau kita anginnya di Indonesia lembab, humid, ada airnya, jadi keringatan. Ya. Tapi angin Santa Ana ini angin yang kering. Jadi ada orang rumahnya biasa aja, gak ada ledakan gas, gak ada main api. Tiba-tiba dia lihat ini pohonnya kok ono api. Nah tiba-tiba ada api. Magic bukan. Yang bawa angin Santa Ana, apinya shoot dari kebakaran dari mana dibawa. Makanya itu anak saya waktu nonton berita sampai bilang gini, Daddy itu di Los Angeles gak ada pemadam kebakaran. Waduh, bukan gak ada, itu lebih canggih lagi kotanya daripada kita. Tertata rapi luar biasa Amerika Serikat, tapi saking kebakarannya udah luas banget, udah nggak kecanda, nggak cukup gitu. 1 hari sebelum kebakaran itu waduk itu kosong, waduk di Los Angeles. Nah 1 hari sebelum kebakaran itu uniknya ada acara penghargaan Golden Globe, terus MC-nya seorang komedian namanya Nicky Glaser, dia bercanda, dia bilang tiap orang yang menang penghargaan di Los Angeles jarang nyebut Tuhan, nggak ada yang nyebut Tuhan nol. Ya maklum lah Los Angeles kota tidak bertuhan, semua ketawa-ketawa. Kita nggak sedang menghakimi, saya nggak bilang karena itu kejadian kebakaran, tidak. Tapi dari bercanda itu besoknya terjadi kejadian, besoknya seluruh penduduk kota itu berseru kepada nama Tuhan, Tuhan tolong supaya nggak kebakaran. Karena ndelok tonggo kebakaran, waduh nek api nek kena rumahku ya opo. Mau nggak mau dia panggil nama Tuhan kan. Gitu. Dari situ kita belajar, kita sedang bukan dalam rangka menghakimi, tapi kita belajar bahwa akhirnya nama Tuhan disebut. Gitu. Dari yang dibercandain nama Tuhan nggak pernah dipanggil, nama Tuhan disebut. Setiap detik supaya apa? Jangan sampai asetku yang kebakaran gitu. Dari sini kita tahu bahwa kelihatannya Tuhan seringnya pasif, doamu mungkin belum dijawab,
Tapi dia adalah pribadi yang aktif bekerja. Saat semua manusia yang kelihatan megah, mewah, ya, hebat, gagah perkasa oleh mata fisik bisa hilang, bisa hancur, bisa rusak seperti Los Angeles, hanya Tuhan saja yang tidak terlelap, yang tetap gagah, kuat, menjaga, menolong saudara dan saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ada satu cerita ilustrasi saudara, ada orang, seorang dia, katakanlah dia sedang duduk berdiam diri di dekat sumur gitu ya. Saat dia sedang duduk berdiam diri dekat sumur, merenung, tiba-tiba ada orang lari ke sumur. Ini cuma cerita ilustrasi ya. Dia mau ambil air untuk minum. Terus dia menjatuhkan kantong uangnya. Pluk, jatuh. Terus dia buru-buru dia pergi. Nah ketika dia pergi, tidak berapa lama kemudian ada orang kedua. Pergi ke sumur yang sama, minum. Dia lihat ada kantong uang jatuh, dia ambil. Dia nggak tahu ini punya siapa gitu ya. Tapi dia tidak tahu ada orang yang duduk tenang di balik pohon sedang duduk di situ, tahu kejadian itu. Lalu dia ambil kantong itu. Lalu ada orang ketiga datang lagi ke sumur itu, dia ambil minum. Karena lelah dia duduk bersandar dulu di sumur itu. Datanglah orang pertama. Dia bilang, loh tadi saya jatuh kantongnya, kamu yang ngambil ya? Enggak, bukan. Keleng-kelan, ribut, berantem, orang ketiga dibunuh saudara. Singkat cerita, semua sudah tidak ada di sumur itu. Orang yang duduk hening dari kejauhan ini bilang, Tuhan tahu kan kalau yang orang nomor 3 itu enggak salah gitu. Yang salah itu yang nomor 2 yang ngambil, nomor 1 kok main bunuh gini, kok Tuhan diam aja. Jangan-jangan semua kejadian di bumi ini Tuhan tuh sebenarnya diam aja. Ya kebakaran, ya kejadian di keluarga, kejadian di perusahaan, kejadian ini. Tuhan menjawab, aku enggak diam, kamu enggak tahu toh. Orang pertama yang minum air dan menjatuhkan uangnya itu dia tuh sebenarnya pencuri. Ya intinya uang yang dia ambil dengan cara yang gak benar itu gak berkat juga buat dia hilang uangnya gitu. Orang yang kedua yang tiba-tiba dapat berkat tidak diduga-duga itu adalah orang yang sudah berdoa. Lama sekali minta berkat dari Tuhan, dapat cara yang ajaib. Nah orang yang ketiga, loh kok Tuhan orang yang ketiga dibunuh? Orang yang ketiga itu sebenarnya orang yang udah dikasih kesempatan bertobat, enggak tobat-tobat, dia sudah berbuat yang tidak baik, dia juga sudah membunuh orang, ya kan? Makanya Tuhan bilang ke Petrus, sarungkan pedangmu, orang yang membunuh karena pedang kan kena oleh pedang. Dia lari dari tanggung jawabnya, dia lari dari pihak yang berwajib, ya akhirnya maut ngejar dengan caranya sendiri, dia mati karena dikira dia membunuh, dia kira dia ngambil uang itu. Jadi intinya dari cerita ilustrasi ini, si orang yang hening ini berpikir kayaknya kejadian di bumi ini semua Tuhan diem ya. Enggak, Tuhan enggak diem. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya Tuhan. Amin. Makanya dikatakan penjagamu tidak terlelap. Kalau terlelap, wah udah habis bintang kemana, bulan kemana, air kemana saudara. Semuanya itu adalah izinnya Tuhan. Makanya jaminan kita di tahun baru ini adalah Tuhan satu-satunya. Kenapa? Karena hanya Dia yang tidak terlelap, Dia yang aktif menjaga, menolong, memelihara saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang kedua, ada 2 poin saja yang mau saya bagikan hari ini. Dari Mazmur 121, dalam suasana tahun yang baru, hanya Tuhan jaminan saudara dan saya. Kenapa? Karena dari Mazmur 121, hanya Tuhan yang paling tahu kelemahan umatnya saudara dan saya. Amin. Sama-sama itu ucapan saya. Aku tahu, aku lemah, aku tidak sempurna, aku perlu Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu saudara. Mazmur 121 next saudara, saya kutip dari Mazmur 121, di sana kalimatnya, ia tidak membiarkan kakimu goyah. Makanya baca Mazmur 121 dari awal nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu adalah tadi saya katakan nyanyian yang dinyanyikan orang Yahudi pada waktu berziarah dari kota mereka. Misalkan saya ilustrasi, saya gambarkan supaya saudara nangkep. Misalkan bait Allahnya itu di Surabaya. Lalu orang datang berbondong-bondong dari Jember, dari Batu, dari Malang, dari Banyuwangi, dari Gresik, ya, dari Lamongan, perginya ke Surabaya, gitu. Misalkan, ini supaya saudara paham kalau saya pakai nama-nama di Yerusalem itu saudara nanti nggak paham, ya. Lalu belum ada mobil zaman itu, jalan kaki dong, gitu. Nah masalahnya semua orang dari berbagai kota-kota dan desa di Israel itu pergi ke Yerusalem. Yerusalem itu lokasinya di dataran tinggi, 700 meter di permukaan laut, di atas permukaan laut. Jadi Yerusalem itu seperti batu tingginya. Makanya kalau saudara yang pernah pergi ke Israel atau mau pergi ke Israel, misalkan pada musim dingin, biasanya di kota lain musim dingin 8 derajat, di Yerusalem bisa saja tahun itu salju. Karena apa? Karena Yerusalem dataran tinggi.
Makanya disebut sebagai Gunung Sion. Disitulah gunung Tuhan. Kenapa? Karena ada bait Allah. Jadi orang dari berbagai kota nyanyi ziarah sambil berjalan, ya, perjalanan ziarah, ya. Makanya itu adalah yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi ribuan tahun lalu. Ketika mereka melakukan perjalanan ziarah, mereka nyanyi. Pada waktu itu kan belum ada mobil, saudara. Kaki mereka bisa aja goyah. Wah iya, saya bisa bayangkan, saudara. Saya pernah seharian khotbah aja, ya. Dan saya punya kebiasaan kalau misalkan mau pelayanan berdiri, ya saya banyakan berdiri juga. Sebenarnya saya nggak terlalu nyaman duduk gitu ya, karena nggak tahu, kebiasaan aja gitu. Jadi kalau ada tempat di belakang, ya saya ke belakang. Kalau ini kan sudah disiapkan di depan gitu. Nah satu kali udah sampai malam masih ada orang ngajak ngomong saya berdiri, saya baru ngerasa loh lutut saya gemetaran, saudara. Saya bilang, waduh ini masih muda kok saya udah gemetaran. Ternyata dari pagi itu saya nggak duduk-duduk, saudara. Oh itu toh kaki goyah. Bayangkan mereka sedang melakukan ziarah menuju Yerusalem, udah gitu menanjak lagi, menanjak. Saudara, aduh naik gunung. Saudara yang suka naik gunung, di sini ada yang suka naik gunung? Enggak lah ya ibu-ibu. Ya. Saya nggak boleh naik gunung sama papa saya. Ya, nggak tahu, mungkin kata papa saya, "Ocok lah kamu nanti naik gunung, mari ngono sese." Karena dia bilang, "Loh kok ngono Pak?" gitu. Papa saya orang kedokteran, saudara. Dia sendiri waktu kuliah masuk ekskurnya naik gunung. Jadi dia pernah semua gunung yang tinggi-tinggi di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, dia udah naikin. Tapi giliran saya anaknya mau naik gunung, gak boleh sama dia. Katanya janganlah, nanti kamu kayaknya tampangnya itu tampang duduk di kafe aja katanya. Oh gitu. Nek munggah-munggah ngono, mari ngono aku kepikiran, kamu sesek gini, tulangmu kuat gak? Itu sebenarnya bahasa halus papa saya, koniku lemu ngono. Ya kan? Gak koyo bapakmu ini, badannya apik, kuru gitu. Gitu aja intinya mau ngomong begitu. Memang dari semua saudara saya yang paling gemuk, saudara. Jadi kamu tuh kayaknya wajah seneng duduk di kafe aja. Ya wes tak imani aja duduk nang kafe terus ya kan. Gitu. Nah intinya saudara saya cuma naik gunung tuh sekali seumur hidup. Ya ke Gunung Sinai itu. Habis itu saya gak pernah mau naik lagi. Sampai saya 3 kali ke Israel turnya bilang ini. Loh kalau Pak Belsa gak naik gunung, nanti siapa yang akan mendorong mereka untuk naik ke gunung? Ya tur aja, aku bilang, aku udah sekali naik itu capek banget, saya bilang gitu, enggak, turunnya juga capek, enggak gitu. Jadi saya bisa bayangkan waktu mereka itu nyanyi ziarah, saudara naik ke gunung, mulai menanjak, belum ada mobil loh, kalau sekarang saudara ke Batu tinggal naik mobil, injek gas nyampe. Itu dulu berjalan kakiku goyah loh. Tapi justru yang membuat kita tidak goyah kakinya itu bukan yang kelihatan, tapi penjagamu hai Israel katanya. Makanya di sini ada satu gambaran, dia yang paling tahu kelemahanmu. Lebih daripada pasanganmu, lebih daripada papa mamamu, lebih daripada anakmu, lebih daripada manusia siapapun, bahkan lebih dari dirimu mengenal engkau, Tuhan paling tahu dan mengenal setiap kelemahanmu. Amin. Bahkan dia izinkan kelemahan loh dalam hidup kita. Ada hal yang kelihatannya gak enak, Tuhan izinkan supaya dari situ dia bisa berkarya jadi indah. Ada satu gambar saudara di depan, di Singapura sekarang sedang ada satu kejadian. Singapura kan negara kota kecil ya, dan orangnya individualis, gak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita masih care, ya orang tua masih dijaga. Di Singapura penduduknya banyak, negaranya pulau seluas Jakarta saja. Kalau ada orang tua yang tidak diurus anaknya, ya akhirnya maaf tinggal di panti. Orang tua-tua pun masih bekerja di hawker center supaya dapat uang gitu. Nah ini kisah ada jumlah orang tua dengan anak cacat itu meningkat. Ya, terutama dalam artian Down syndrome dan cerebral palsy. Nah, ada gambar di depan ini ada seorang ibu dengan anaknya yang mengalami keterbatasan fisik. Ada lagi gambar yang lebih menyedihkan, Nyonya Lim ya dari Singapura, umurnya 73 tahun. Anaknya ya namanya Edward Wong, umurnya 43 tahun. Anaknya enggak bisa apa-apa. Jadi mengalami Down syndrome parah, dan ibu ini tersayat hatinya setiap hari dia harus melihat anaknya itu jalan 40 menit dari kamar ke meja makan dan membiarkan anaknya makan gitu tumpah-tumpah. Karena dia bilang begini, kalau dia nggak mandiri, makanya judul beritanya di koran Channel News Asia bilangnya, if I die, who will take care of him? Nek aku mati, sopo sing ngrumate, kurang lebih begitu. Sampai ibu ini bilang, aku udah 73, anakku 43. Tapi karena kondisinya seperti itu. Tapi yang ingin saya bagikan dari cerita ini, saudara, ibu ini yang paling tahu loh anak ini dari kecil. Kelemahannya, anaknya yang dia lahirkan. Maaf, dia yang beresin kalau ke toilet.
dia yang mandikan, sudah sampai setua itu. Tapi karena ibu ini sudah, bukan gambar ibu ini ya, gambar yang lain tapi tidak saya masukkan. Tapi karena ibu ini sudah sampai di usia 73, akhirnya yang saya terberkati dia bilang begini, saya serahkan anak ini ke Tuhan. Kenapa? Karena saya pun terbatas. Di luar saya ada Tuhan yang paling tahu, bahkan sampai kelemahan setiap kita umatnya. Dan dialah penjaga, pemelihara kita yang sempurna. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dari situ saya terberkati. Ibu ini sudah melakukan yang maksimal, dia sudah didik anaknya menjadi mandiri, dia kasih tahu caranya makan. Walaupun dia mengalami disabilitas, anaknya diajarin kerja loh. Iya, di luar negeri seperti itu, entah jual apa, yang penting mandiri, tapi pada akhirnya dia menyerahkan ke Tuhan karena dia tahu hanya Tuhanlah yang paling mengenal kelemahan. Saudara, Tuhan yang paling tahu kelemahan saudara dan saya, oleh karena itu bersandarlah dan datanglah pada Tuhan. Dan kalau ada kelemahan, hal-hal yang mungkin kelihatannya tidak enak terjadi dalam hidup kita, jangan langsung marah dulu sama Tuhan. Sering Tuhan izinkan itu karena dia juga mau merendah hidupmu untuk menjadi kesaksian, jadi berkat. Lewat kelemahanmu, tangan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, hidupmu jadi berkat, jadi kesaksian. Saya tutup dengan sebuah cerita, saudara. Ada seorang bapak-bapak, dia pergi ke sebuah toko buku, lalu dia lihat di toko buku itu sedang diadakan lomba menggambar dan mewarnai. Ya. Lalu dia lihat kategorinya untuk anak umur 10-12 tahun. Terus dia tertarik ya, dan hadiahnya apa? Hadiahnya ya tidak begitu heboh ya sejumlah uang untuk anak-anak bisa menjadi uang saku, buku-buku, tapi buku-buku mahal loh. Ya, buku-buku ensiklopedia anak, kemudian video dan voucher main. Dia mendaftar, dia mau kasih ke anak yang pertama karena dia tahu anak yang pertama itu suka menggambar. Ya, lalu dia sudah bayar pendaftaran, terus syaratnya hanya nanti di video anaknya kalau dia mau gambar ya. Lalu dia sampai rumah dia bilang, papa tadi lewat toko buku yang ikut lomba menggambar mewarnai, oke kamu kan jago, syukur-syukur menang. Dapat uang 1,5 juta kan lumayan buat uang saku kamu, ya dapat paket buku, dapat voucher dan sebagainya. Oke, dikasihkan kamera sekarang kan begini, terus mewarnai supaya tahu itu gambar dia asli gitu. Jadi gambarnya tidak di tempat. Sudah selesai, di save semua. Terus anaknya bilang, "Pak, ini yuk kita antar lagi ke toko buku. Tunggu, papa mau mandi, taruh dulu di meja." Papanya mandi, ya anak yang sulung ini juga melakukan aktivitas lain. Tanpa disadari dia taruh di meja yang bisa dijangkau oleh anak kecil. Dia punya adik. Saya ngerti banget cerita ini karena anak saya juga 2 begitu. Anak saya yang pertama 10 tahun, anak saya yang kedua 5 tahun. Nah yang 5 ini kan belum sebesar yang sulung. Jadi dia kan kadang-kala suka mengganggu gitu, yang kita tuh nggak ngerti gitu ya, orang yang lebih tua. Nah sama kejadiannya, gambarnya ini saudara sudah jadi, dia taruh di meja, adiknya datang iseng, dia pikir wah gambar, ada pensil, semua bisa menebak apa yang terjadi, nah, dia ambil, shred gitu, wah kakaknya teriak dari jauh, jangan dicoret itu gambar lombaku, wah lari-larian Tom and Jerry dalam rumah saudara. Papanya lagi mamanya apa ini ya kan, gak iso tenang titik ya kan, ribut berantem nangis ya kan, sampai akhirnya yang nggak salah, dua-duanya yang nggak salah gitu, yang kakaknya bilang itu kan kertas untuk lomba, kenapa dia coret? Adiknya kan nggak tahu, nggak ngerti namanya masih 5 tahun, dia melihat di mana ada kertas, di mana ada ya kan namanya pensil, jangankan itu ya, orang tua yang taruh buku cek aja bisa dicoret-coret saudara, ya kan, makanya jangan taruh surat tanah apa segala macam, anak kecil dirobek saudara ya kan. Akhirnya kakaknya dengan berlinang air mata ya, karena ada satu garisan, dia bilang udah Pak tenang, udah gak apa-apa, coba saya ini garisnya ditambahin warna abu-abu gitu saudara. Terus dia yaudahlah ini kita tetap kumpulkan, saya sudah berusaha maksimal. Papa mamanya cuma berdoa dengan anak ini, ya sudah mau gimana lagi kan, gak boleh 2 kali gambar, syarat gambarnya kan ada. Dikumpulkan, 2 minggu kemudian papanya ditelepon, selamat Pak, anak Bapak juara 1. Wah kaget, kok iso juara 1, ya apa iki ya kan. Ya dari semua gambar yang kami terima, anak Bapak ini punya ciri khas dalam gambarnya. Ini ciri-ciri nanti jadi pelukis, waduh ya kan. Ternyata ada satu goresan yang dibuat anak Bapak ini menjadi gambar angin semilir saudara. Bayangin, Bapaknya sampai garu-garu kepala. Itulah hidup kita. Seringkali ada hal-hal kelemahan, kejadian gak enak, sampai ribut, berlinang air mata. Tapi di situ Allah sedang bekerja menjadikannya indah loh saudara.
Yang paling tahu kelemahan dalam diri kita, bahkan lebih daripada pasangan kita, tidak selamanya dengan kita, orang tua kita tidak selamanya dengan kita, anak kita tidak selamanya dengan kita. Maka saya selalu bilang ke anak-anak muda, sebelum kamu jatuh cinta sama Tuhan dulu. Kan dialah yang paling tahu dirimu, kelemahanmu, dan sanggup menolong membela engkau selama-lamanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sebagai penutup, mari kita baca satu ayat bersama-sama sebelum berdoa. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 ada di depan. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Next. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Mari baca bersama-sama. 3, iya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jangan pernah mengeluh dengan hal yang tidak enak sekalipun dalam hidupmu, kelemahanmu pun Dia tahu, Dia sanggup menjadikannya sempurna. Kuasanya dinyatakan, karyanya dinyatakan dalam hidupmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat setiap kami. Terima kasih di dalam suasana tahun baru ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi 350 hari ke depan. Sekarang hari ke-14. Tetapi satu hal yang kami tahu bahwa penjaga kami, jaminan kami adalah Engkau. Lebih daripada kekuatan fisik kami, lebih daripada harta kami, daripada manusia, daripada jabatan kami, daripada kekuatan kami, semuanya tidak ada artinya, hanya Engkaulah jaminan kami. Mazmur 121 nyanyian ziarah mengatakan, dari manakah kami melihat pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu saja Tuhan. Sebab hanya Engkau yang aktif, yang tidak terlelap. Manusia pun bisa ada waktunya terlelap, menutup mata, tertidur barang sesaat. Tapi Tuhan tidak pernah terlelap, Ia aktif menjaga. Kalau hari ini kelihatannya Tuhan pasif, belum menjawab doa kami, bukan Tuhan terlelap, tapi Tuhan punya rancangan yang terbaik. Dan hanya Engkau yang menjaga kami, mengerti kelemahan kami, tidak membiarkan kaki kami goyah. Engkaulah naungan tangan kanan kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di Komisi Perempuan pada ibadah pagi siang hari ini. Tuhanlah penjaga mereka, Tuhanlah jaminan mereka masuk di tahun yang baru. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, tapi berjalan bersama dengan Tuhan seperti pujian yang kami naikkan. Kami boleh cakap menanggung segala perkara, boleh melihat kemenangan, pertolongan, pembelaan, mujizat daripada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus meteraikan firman ini, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kaum perempuan diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Amin. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman, menyimpannya, dan melakukannya dalam hidup ini. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Petugas kolektan silahkan. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu, warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Selamanya.
Mari ibu-ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada siang hari ini, di mana kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Bahkan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Mari Tuhan, biarlah setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kami boleh merasakan bahwa ada satu jaminan bagi hidup kami untuk memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak takut karena ada Tuhan yang bersama kami. Biarlah di tahun-tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati dimanapun hamba-Mu dipakai Tuhan untuk mewartakan firman-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat persembahan yang sudah dikumpulkan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang kasih Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Belsa Pangeran Erbandi yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kami enggak takut lagi ya ibu-ibu ya. Memang saya sendiri khawatir loh masuk tahun 2025 ini. Ada ketakutan, walaupun kita ini sudah berdoa ya seringkali, pasti Tuhan itu tolong kita, pasti Tuhan menyertai kita. Tapi roh ketakutan itu masih tetap ada, benar enggak? Khawatir ya, apalagi di awal-awal tahun ada kejadian yang luar biasa. Itu membuat kita semakin takut. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan siang hari ini memberkati kita untuk menjadi perempuan-perempuan yang senantiasa tetap maju ya. Ayo kita tetap maju di dalam Tuhan karena Tuhan yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di ibadah Komisi Perempuan kepada ibu-ibu. Mungkin ada yang baru hadir hari ini. Tidak ada ya. Puji Tuhan, kita himbau untuk kita semua boleh membawa jiwa baru ya. Teman-teman kita, kerabat kita, ayo setiap hari Selasa di tempat ini ada ibadah Komisi Perempuan. Semua supaya diberkati ya. Ibu-ibu terima kasih juga buat persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati kembali dengan berlipat ganda. Tanggal 21 Januari firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Anta Kirana dari Jakarta. Ayo undang ya ibu-ibu ya, teman-teman kita untuk hadir bersama-sama menikmati firman Tuhan di tempat ini. Beauty Bridal menyediakan peminjaman baju pengantin dan seluruh perlengkapan pengantin. Bagi ibu-ibu yang memerlukan bisa menghubungi Ibu Lili setiap hari pada jam kerja. Setelah ibadah semua pengurus dan pemuji Pemenko Lintang untuk kumpul karena kita akan berdoa bersama-sama. Kita sudahi ibadah siang hari ini. Kami mohon kita berdiri. Ya, ibu-ibu kita akhiri dengan doa berkat dan doa penutup dan kami persilakan Bapak Belsa, Bapak Pendeta Belsa untuk berdoa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat
Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami berdoa pada siang hari ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin yang tertinggi, penduduknya dari Sabang sampai Merauke, berdoa bagi Jawa Timur, juga dari pemimpinnya dan penduduknya, kota kami Surabaya dan sekitarnya, pemimpinnya dan penduduknya. Kami juga berdoa bagi GPPS Sawahan di tempat ini, bagi Komisi Perempuan, para pelayan Tuhan, pengurusnya, bahkan juga khususnya jemaat Tuhan, baik yang beribadah hari ini secara onsite maupun online. Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan memberkati keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami keluar dari tempat ini, setiap kami ingin menerima berkat daripadamu. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di sorga, janji penyertaan Tuhan Yesus sampai pada kesudahan zaman, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus bersama dengan kita siang indah hari ini, sampai Maranatha, satu hari nanti kita berkumpul dengan Tuhan di kerajaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak. Ibu-ibu nanti kalau keluar jangan buru-buru ya. Nanti ibu-ibu terima sembako di pintu depan ya. Tolong yang tertib ya ibu.